Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Papa dan anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan semangat dan juga kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman tolong dibiasakan ya, sebelum belajar kita harus tetap berdoa walaupun di rumah masing-masing, tapi kan tetap kita belajar ya. Tidak berleha-leha, tidak berdiam diri, tapi kita tetap belajar, hanya tempatnya saja yang berbeda. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke buku tema, yaitu buku tema yang pertama tentang indahnya kebersamaan untuk tema 1. Dan subtema yang pertama itu mengenai keberagaman budaya. Nah, mari kita bahas bersama ya untuk pembelajaran yang pertama hari ini. Wow, bendera apakah ini? Mari kita nyanyi benderaku ya bersama-sama. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Amin. Nah, ini adalah bendera Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Nah, anak-anak, Indonesia itu merupakan negara yang istimewa loh. Karena keistimewaannya itu negara Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Jadi terdiri dari keberagaman ya, baik itu yang budaya, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, walaupun kita terdiri dari banyak budaya, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama, kita tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, dan keberagaman itu sendiri merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Kita tidak boleh menghina ataupun mengeluh dengan adanya keberagaman di Indonesia. Karena apa? Karena dengan adanya keberagaman kita semakin banyak ilmu dan semakin kaya akan adanya perbedaan ya. Pokoknya kita wajib bersyukuri terhadap adanya keberagaman di Indonesia itu sendiri. Oh iya nih, anak-anak, kan pada minggu kemarin kalian disuruh untuk membuat sebuah cerita liburan di tengah pandemi COVID-19. Waktu itu salah satu aturannya adalah dibuat dalam bentuk paragraf, paling sedikit itu 4 paragraf. Nah, perlu diketahui bahwa setiap paragraf itu akan memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Setiap paragraf itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita bahas. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Yang teman-teman ingat ini aja, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau kalimat inti di suatu paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi bentuknya menjelaskan dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, kalau masih bingung, mari kita lihat contoh. Nah, Bapak di sini membuat satu paragraf tentang cita-citaku. Aku sangat ingin menjadi seorang polisi. Aku ingin menangkap orang-orang yang jahat dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Menurutku, seorang polisi terlihat gagah saat mengenakan seragamnya. Semoga dengan aku selalu berusaha dan berdoa, cita-citaku akan tercapai.
Nah, ini kan bentuknya paragraf ya, anak-anak. Nah, dalam paragraf itu tadi ada dua, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, menurut anak-anak semua, kira-kira yang mana sih gagasan pokok itu? Yang mana ide utamanya? Atau kalimat intinya tuh yang mana? Nah, gagasan pokoknya itu adalah yang kalimat pertama. Aku ingin menjadi seorang polisi. Ya, tuh karena kenapa sih yang itu? Karena yang kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu adalah menjelaskan dari kalimat yang pertama, menjelaskan tentang polisi. Aku sangat ingin menjadi seorang polisi. Aku ingin menangkap orang-orang yang jahat dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Itu kan merupakan tugas dari polisi. Ya, jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Tidak akan ada kalimat kedua, ketiga, dan keempat kalau tidak ada kalimat aku ingin menjadi seorang polisi. Makanya itu disebut sebagai gagasan pokok, ya, atau kalimat inti. Sedangkan kalimat yang lainnya disebut gagasan pendukung. Ya, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di buku paket kalian coba lihat di halaman 1 itu ada sebuah teks tentang pawai budaya. Kalian nanti baca ya. Di situ ada 5 paragraf. Kalian nanti baca dari paragraf yang pertama sampai dengan paragraf kelima. Nih, Bapak akan menyajikan di paragraf yang pertama dulu. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, di paragraf yang pertama ini tentu mengandung dua gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita tinggal pilih di paragraf ini mana yang merupakan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya itu adalah yang kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini, pawai apa? Pawai budaya. Jadi yang kalimat kedua dan kalimat seterusnya itu menjelaskan kalimat yang inti gagasan pokok ini ya di kalimat pertama. Begitu, sedangkan yang lainnya itu disebut sebagai gagasan pendukung. Jadi biasanya di satu paragraf itu hanya terdiri dari satu gagasan pokok dan yang lainnya gagasan pendukung. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini juga sama bahwa ternyata gagasan pokok itu ada di awal kalimat untuk yang paragraf kedua. Ya, masih gagasan pokoknya ada di awal. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih. Nah, ini kan yang kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Ya. Jadi, disebutlah gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama. Gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca dari paragraf 3, 4, dan juga 5. Lalu kalian tentukan, tugasnya itu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3 dan juga 4. Nah, kalau anak-anak semua mau menambahkan dengan paragraf yang kelima, boleh. Itu ada di buku paket halaman 4 dan 5 tugasnya ya. Kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga dan juga keempat. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi dibahas bahwa Indonesia itu kan beraneka ragam. Walaupun beraneka ragam, tapi kita tetap satu jua. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.
Nah, keberagaman daerah, kita kan terdiri dari 34 provinsi ya sekarang. Nih, dari Jawa Barat, dari Sumatera Barat, kita lihat keduanya, pakaian adat, tariannya, rumah adatnya, dan juga senjatanya itu pasti berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Dan ini dari DKI Jakarta. Nah, beraneka ragam bukan, berbeda-beda bukan setiap daerah. Nah, kita tidak perlu mempermasalahkan kenapa berbeda. Terus misalnya si itu mah gini, si ini mah gini, Jawa Barat mah begini, kenapa ya di Jawa Timur mah begitu. Tidak perlu mempertanyakan seperti itu, karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Yang terpenting itu bagaimana sikap kita dalam menunjukkan perbedaan. Apakah harus seperti yang tadi, misalnya menghina, mengejek? Kan tidak ya. Jadi kita bahas bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang ada. Nah, kita bisa bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, itu contoh dalam menghargai keberagaman. Terus kita pun bisa saling menghormati dan mengingatkan untuk selalu beribadah. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap, misalnya kita berbeda agama, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan. Contoh misalnya ada orang non-Kristen, ada non-Islam misalnya ya, mengingatkan kepada orang Muslim, ada azan, coba kalian silahkan sholat dulu. Nah, itu mengingatkan, tidak apa-apa ya, itu adalah menghargai keberagaman. Yang ketiga, misalnya berdiskusi dan belajar bersama, karena pada saat diskusi tentu akan ada perbedaan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima, karena tiap orang punya pendapatnya masing-masing. Yang kedua, ini sikap tidak menghargai keberagaman. Nih, kalau teman-teman menunjukkan sikap seperti ini, berarti itu tidak menghargai keberagaman ya. Contohnya, tidak mau berteman dengan yang berbeda suku bangsa. Misalnya itu mah dari Jawa Timur, nggak usah kita temenin, misalnya gitu. Itu tidak boleh ya, berarti itu tidak menghargai keberagaman. Kedua, menjelek-jelekan suku, ras, atau agama yang berbeda. Ini juga tidak boleh, tidak menghargai keberagaman. Dan yang ketiga tadi, egois dan keras kepala dengan pendapat sendiri ketika berdiskusi. Nah, teman-teman silahkan untuk tugas yang kedua itu kerjakan di halaman 9 ya, tentang bagaimana sebenarnya sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Ya, tadi Bapak sudah memberikan 3 kalimat. Kalian silahkan berikan lagi 2 kalimat yang menghargai keberagaman dan tidak menghargai keberagaman. Untuk pembelajaran online pada hari ini, semoga teman-teman semangat dalam mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti dibahas via grup ya, boleh ditanyakan via grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.